strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see.
Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian doa online GE Hock Im Tong yang pertama di tahun 2002. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat melalui tahun 2021 serta memasuki tahun 2002. Tuhan Allah memberikan kepada kita waktu, jam, hari, dan tahun. Dia juga yang akan menopang dan memelihara kita dari awal sampai akhir. Kebaktian doa kita pada malam ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersama-sama kita mengambil doa teduh. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita memasuki tahun yang baru. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saat ini saya mengajak kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita. Kita mau bersyukur untuk segala yang telah Dia berikan kepada kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya dengan segenap hati. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya dengan segenap hati. Ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya dengan segenap hati. Ku sembah namamu yang kudus.
hati, ku sembah nama-Mu yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Dengan segenap hati, ku sembah nama-Mu yang kudus. Dengan segenap hati, ku sembah nama-Mu yang kudus. Saudara-saudara kasih di dalam Tuhan, mari kita akan buka dengan berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah dalam Putra-Mu Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu dan besarlah keagungan-Mu. Puji syukur kami haturkan atas pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat melewati tahun 2021 serta memasuki tahun 2002 dengan damai sejahtera yang Engkau telah berikan pada kami. Ya Tuhan, sebagaimana Engkau memimpin tahun-tahun yang lalu, Engkau juga yang akan menuntun kami sepanjang tahun 2002. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, tetapi kami yakin Engkau ada di depan untuk memimpin hidup kami. Dan kami meyakini bahwa hidup kami tidak tergantung pada kondisi, tidak tergantung pada hari, detik, jam, hari, tahun-tahun yang ada. Namun hidup kami tergantung kepada Engkau sendiri. Allah yang menciptakan, Allah yang memeliharakan, Allah yang menopang, dan Engkau juga yang berdaulat atas hidup kami secara pribadi, hidup keluarga kami, hidup bangsa dan negara di dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami ada pengharapan, kami ada kepastian, kami ada jaminan yang kokoh yang tak tergoyahkan. Oleh karena perjalanan hidup kami tidak terletak pada kekuatan kami sebagai manusia, tetapi pada Engkau, Allah yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kepadamu ya Tuhan Allah kami datang berserah. Kami adalah makhluk yang berdosa, penuh cacat dan celah. Kami najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Kasihinilah kami menurut kasih-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dan akan kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Sebab kami sadar akan pelanggaran dan selalu bergumul senantiasa dengan dosa-dosa kami. Bersihkanlah kami daripada dosa kami. Jadikan kami tahir ya Tuhan. Basuhlah kami dengan darah anak-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Kami ya Tuhan, Engkau jadikan lebih putih daripada salju. Dan biarlah kami mendengar kembali kegirangan dan sukacita. Dan biarlah tulang-tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu yang melampaui segala dosa dan kelemahan kami. Dan biarlah di dalam segala hal nama-Mu ditinggikan dan kehendak-Mu yang jadi. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Bapa, kami haturkan doa ini dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Dalam menjalani kehidupan ini,
kita tentu butuh Tuhan yang menyertai kita selalu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap waktu kita memerlukan Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian. Tuhan, aku perlu setiap waktu, sambil kita mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, aku perlu setiap waktu, suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan, aku perlu selalu. Ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Tuhan, aku perlu suka atau duka, tinggallah sertaku, ku senanglah. Oh Tuhan, aku perlu selalu. Ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Tuhan, aku perlu ajaran-Mu, janji-Mu abadi, genap dan pasti. Oh Tuhan, aku perlu selalu. Ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Saudara kasih di dalam Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami hidup bukan oleh karena dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu. Kenyangkanlah kami oleh pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami dicerahkan, dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini kita ambil dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat 1 sampai ke-14, dan saya akan membacakan untuk kita dari Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ke-14. Demikian firman Tuhan untuk kita. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekoya beserta dengan ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasah bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekiah Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya,
Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada seluruh orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, dan ambilkanlah istri bagimu anak laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan juga jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabi yang ada di tengah-tengah kamu, oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab ini aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka aku akan kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat ke tempat kamu telah kucerai beraikan. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan, dan terpujilah namanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita hidup dalam zaman yang begitu cepat. Cepat dalam komunikasi, juga cepat di dalam transportasi. Generasi sekarang hampir-hampir tidak tahu lagi apa yang disebut dengan perangko. Perangko yang ditempelkan di dalam amplop saat kita mengirim surat. Bahkan email pun pada dasarnya mereka juga jarang untuk menggunakannya. Ini adalah zaman yang instan, zaman yang serba cepat. Mereka hanya tahu apa yang disebut dengan message. Begitu sekali ketik, sekali enter, maka di belahan dunia lain sudah mendapatkan akan pesannya. Cepat dalam komunikasi, juga cepat di dalam transportasi. Dulu di abad ke-19, para misionaris, mereka harus berlayar 3 bulan dari New York ke Batavia. Sekarang dengan jarak yang sama, pesawat jet bisa menempuh dalam waktu 24 jam. Berangkat malam di Jakarta, tiba keesokan harinya di New York. Disinilah kita bisa melihat apa yang kita sebut dengan jet lag. Karena di sini malam, di situ siang. Karena ketidakmampuan tubuh untuk menyesuaikan akan perubahan zona waktu yang begitu cepat. Hal mana jelas tidak terjadi pada waktu misionaris. Mereka menghabiskan waktu 3 bulan di atas kapal, dan jet lag demikian adalah hasil dari transportasi modern yang begitu cepat. Zaman yang serba cepat dan instan juga mempengaruhi hidup kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita tidak berbicara tentang orang-orang yang suka makan mie instan, ya, kopi yang instan, tetapi tentang manusia yang ingin kesuksesan dan penyelesaian masalah yang instan. Manusia ingin cepat sukses,
ingin cepat makmur, ingin cepat sembuh waktu sakit. Hari ini orang sulit sekali berbicara tentang kesabaran dan ketekunan. Pepatah zaman dahulu berkata, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Pepatah ini boleh katakan sudah dianggap kuno oleh banyak orang. Bagi banyak orang sekarang, kalau bisa cepat, mengapa harus lambat? Kalau bisa bersenang-senang di depan, di waktu masih muda, mengapa harus menunggu sampai di kemudian hari? Apakah ada masalah Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan? Ya tentu saja. Oleh karena banyak hal yang kita tidak dapat menikmati, jika kita lakukan itu dengan cepat dan kita lakukan dengan tergesa-gesa. Ada musik yang hanya bisa dinikmati di dalam waktu ketenangan. Ada lukisan-lukisan klasik yang keindahannya hanya akan bisa keluar jika kita berhenti untuk menikmatinya. Ada pepatah Tiongkok mengatakan, "Zhou ma kan hua," menunggang kuda sambil untuk melihat bunga. Hal mana adalah tidak serasi. Melakukan sesuatu yang dengan begitu cepat dan tergesa-gesa, zhou ma kan hua, adalah seperti orang melihat bunga sambil menunggang kuda. Maka arti, makna, keindahannya tidak mungkin bisa terserap. Engkau ingin melihat bunga, tentu saja kemudian engkau harus berhenti, ya, slow down, ya, berjalan-jalan dengan pelan-pelan, berikan waktu, berikan hati, maka keindahan dan harumnya bunga itu akan menjadi milikmu. Ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan dengan instan. Namun ada yang lebih penting lagi. Semangat instan ini juga mempengaruhi rohani manusia. Rohani kita, yaitu cara kita untuk memandang Allah itu sendiri. Allah dalam pandangan mereka menjadi Allah yang ingin selalu cepat, Allah yang memberikan kesuksesan dengan begitu cepat kepada manusia, Allah yang tidak ingin anak-anaknya berlama-lama di dalam penderitaan. Tetapi benarkah demikian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan? Tentu saja tidak. Allah yang serba cepat, Allah yang instant adalah Allah yang hanya di dalam pikiran manusia. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Allah yang sejati, Allah yang berfirman di dalam kitab sucinya, tidak selalu demikian. Benar, Allah dapat melakukan segala sesuatu di dalam sekejap, tapi cara Allah bekerja di dalam manusia tidaklah selalu demikian. Dalam bagian firman Tuhan kita hari ini, ya, kita bisa melihat Allah bekerja dengan begitu berbeda. Latar belakang dari Yeremia 29 adalah pembuangan umat Tuhan, orang-orang percaya, orang Israel dan Yehuda, dua kerajaan umat Tuhan, ke Babel. Mereka telah dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, dan orang-orang Israel kemudian diangkut dan dibuang ke Babel. Tuhan telah menghukum mereka dan membiarkan mereka menderita sengsara di negeri musuh-musuhnya. Di tengah keterpurukan itu, kemudian muncullah akan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang kemudian berkata bahwa Tuhan akan segera memulihkan umat Israel. Mereka berkata Tuhan yang mengasihi umatnya tidak akan membiarkan mereka menderita begitu berlama-lama. Tuhan akan segera mengembalikan mereka ke tanah Israel. Tetapi ini adalah nubuat palsu.
nubuat palsu yang keluar dari nabi-nabi palsu. Kalau kita bisa melihat Allah yang sejati sebaliknya telah mengutus nabinya sendiri, yakni Yeremia, untuk berbicara kepada mereka. Maka dalam Yeremia pasal 29, Allah menuliskan di sini bahwa firman Allah tidak seperti nubuat nabi-nabi palsu. Dikatakan mereka tidak akan segera dibebaskan, sebaliknya mereka akan di tanah pembuangan selama 70 tahun. Di sini jelas sekali ada perbedaan antara pikiran manusia, pikiran nabi-nabi palsu, dan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Mereka mengatakan cepat, instan, dan segera. Tuhan berkata tidak. Tunggu dulu. Tunggu 70 tahun. Nabi-nabi palsu berkata, Tuhan mencintaimu, maka dia segera akan membereskan penderitaanmu. Tapi Tuhan berkata, sekalipun aku mengasihimu, aku mengizinkan engkau menderita untuk satu waktu. Bahkan dalam waktu yang lama, 70 tahun. Mengapa demikian? Tuhan tidak memberikan penjelasan mengapa. Dan ia tidak harus menjelaskan. Karena dia adalah sang pencipta yang tidak berhutang penjelasan kepada ciptaannya. Apa yang kita tahu, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dalam Alkitab adalah ia bukan saja Allah yang mengizinkan akan umatnya menderita, tapi dia juga Allah yang turut merasakan, bahkan memikul akan penderitaan mereka. Allah di dalam diri putranya Yesus Kristus telah datang kepada manusia, telah mati di atas kayu salib, dan untuk menanggung segala dosa dan penderitaan manusia di dalam dirinya. Pada hari ketiga ia telah bangkit dan telah mendirikan penderitaan dan maut. Oleh sebab itu ia adalah Allah yang mengizinkan mereka untuk menderita di dalam pembuangan 70 tahun, dapat berkata di dalam ayat ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ia punya rencana yang baik, rencana yang indah, masa depan penuh harapan untuk mereka. Untuk masa depan yang penuh harapan ini, Allah mengizinkan umatnya menderita. Karena ia sendiri telah menderita dan menanggung penderitaan untuk mereka. Maka mereka yang hidup beriman di dalam Allah, mereka harus bersabar, mereka harus berjuang di negeri orang. Masa depan memang penuh harapan, tapi masa depan yang penuh harapan, rencana damai sejahtera, tidak akan begitu mudah untuk diperoleh dan tidak akan menjadi milik setiap orang. Itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang hidup beriman di dalam Allah, hidup beriman di dalam putranya Yesus Kristus, mereka yang setia, mereka yang bertahan, mereka yang bertekun mengikuti jalan Tuhan. Bagi mereka yang memikul salib dan mengikuti Yesus Kristus setiap hari. Sedangkan bagi mereka yang hidup fasik, ingin cepat sukses, mereka ingin jalan dengan mudah, mereka mengikuti nasihat nabi-nabi palsu, dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa selain daripada kesia-siaan dan kebinasaan. Hanya mereka yang hidup bertekun, bersabar, dan setia di dalam iman, mereka akan mendapatkan janji masa depan yang penuh dengan harapan. Saat itu Tuhan akan mengumpulkan mereka dan membawa mereka kembali dari tanah pembuangan. Tuhan akan memulihkan mereka dan akan membawa mereka kembali kepada tanah perjanjian, ke Yerusalem, ke kota Allah yang memulia. Saudaraku, kalau kita perhatikan di sini, tidak ada janji Tuhan bahwa ia akan segera membebaskan kita daripada segala kesulitan. Tidak ada janji Tuhan bahwa dia akan bekerja secara instan, secara cepat.
sekalipun Allah bisa tentunya melakukannya. Karena Tuhan memiliki hikmat tersendiri dan karena mengizinkan kesulitan yang panjang di dalam hidup kita. Kita tidak tahu dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan pandemik ini akan segera berakhir. Entah cepat, entah lambat. Cepat atau lambat, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak akan mempengaruhi rancangan damai sejarah Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Tuntutan bagi setiap kita adalah hidup setia, bertekun dan hidup di dalam Yesus Kristus. Juga firman Tuhan menasihatkan kepada kita untuk hidup senormal mungkin dalam masa kesusahan kita. Hidup senormal mungkin dalam masa pembuangan. Maka Tuhan menasihatkan, dirikan rumah, buat kebun, ambillah istri untuk memperanakan anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, dan sebagainya dan sebagainya. Maksudnya adalah saudaraku, mereka harus menyesuaikan diri dalam tanah pembuangan, dalam masa kesusahan. Mereka harus meneruskan hidup, bekerja dan membesarkan generasi orang beriman. Sementara itu mereka juga harus menjadi berkat di tanah di mana mereka ditempatkan. Maka dikatakan, usahakanlah kesejahteraan di kota di mana engkau dibuang. Berdoalah bagi kota di mana Tuhan telah menempatkan engkau. Makanya kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuntutan yang sama bagi setiap kita pada hari ini. Dalam pandemi kita harus berusaha hidup senormal mungkin. Kita harus bisa bekerja, kita juga harus berteman, bersosialisasi, kita juga harus beribadah. Dulu ketika pandemik melanda, kita tidak bisa ibadah onsite, maka tidak mau kita harus ibadah online. Sekarang kondisi sudah membaik dan gereja sudah mengadakan kembali ibadah onsite. Maka kita dapat kembali ibadah onsite. Engkau yang bisa ikuti ibadah onsite harus ikut kebaktian onsite. Jangan menunggu. Jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh ketakutan. Tapi biarlah mari kita hidup berdasarkan iman dan mempercayakan hidup kita di dalam pemeliharaan akan Tuhan. Kita juga harus dapat bersekutu dengan saudara seiman. Entah secara langsung, entah secara tidak langsung. Ikutilah CG, baik itu adalah lewat Zoom ataupun secara langsung. Jangan berkata, ya tunggu saja kondisi lebih baik lagi. Karena sekalipun kita berharap demikian, kita belum tahu kapan semua itu akan datang. Dan sementara itu setiap kita harus hidup beriman dan hidup mengisi akan rohani kita. Orang-orang Israel di tanah pembuangan demikian pun. Mereka harus membangun rumah, mereka harus bekerja, mereka harus kawin dan mengawinkan anak-anak mereka. Hiduplah senormal mungkin di dalam masa-masa yang sulit. Sementara itu kita juga harus mengusahakan kesejahteraan di negeri ini, di mana Tuhan telah menempatkan kita. Kita mengikuti prokes, kita mengikuti saran-saran dan aturan pemerintah. Karena semua itu adalah demi kesejahteraan dan kebaikan kita bersama. Dan di dalam kondisi sulit, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selalu ada janji pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang mengizinkan kita di dalam kondisi sulit, juga Tuhan yang mendengarkan akan seruan dan doa-doa kita. Maka kalau kita melihat di dalam ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini janji Tuhan. Dan dengan janji firman Tuhan ini, kita masuk tahun 2022. Jalan ke depan kita tidak tahu. Apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah bahwa Tuhan bersama dengan kita dan mendengarkan akan seruan doa-doa kita. Serta ada janji pemulihan Tuhan pada waktunya. Kita tutup firman Tuhan ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Amin. Mari saudara kita memberikan waktu untuk refleksi dan membiarkan Allah Roh Kudus berbicara kepada kita. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, dan biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada kami dan mengaminkan kebenaran firman-Mu, dan kami serahkan akan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selanjutnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan membawa segala permintaan dan pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Pertama, mari kita memohon damai sejahtera Tuhan bagi setiap kita dalam menjalani tahun 2002. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu. Kau Allah yang penuh dengan kuasa dan Tuhan yang berdaulat. Juga Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang menjanjikan setiap kami, anak-anak-Mu, masa depan yang penuh dengan harapan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Sebagai manusia kami mengharapkan yang lebih baik ya Tuhan. Hari yang lebih lancar, jalan yang lebih mulus. Namun hikmat-Mu ya Tuhan melebihi akan segala rancangan dan harapan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, terjadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Jadilah rancangan-Mu bukan rancangan kami. Apapun yang terjadi di depan kami, berikanlah kami iman untuk menjalaninya. Berikanlah kami damai sejahtera di dalam hati kami. Karena ada janji pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Kami serahkan akan tahun 2002 di dalam pimpinan Tuhan. Baik bagi setiap kami secara pribadi ya Tuhan, baik untuk keluarga kami, baik juga untuk gereja kami, GEI Hok Kim Tong, baik juga untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Kedua, mari kita berdoa bagi setiap saudara kita yang memiliki pergumulan-pergumulan. Baik itu sakit dan lemah, baik itu bergumul dengan pekerjaan dan studi, baik yang bergumul dengan relasi, teman hidup dan keluarga. Kita berdoa. Bapa, kami datang memohon, sebagaimana Putra-Mu Yesus Kristus telah mengajarkan kami berdoa, untuk memohon kepada Engkau, untuk mencukupkan akan segala kebutuhan kami. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan dengan penuh keberanian, sebagai umat yang telah diselamatkan, kami datang kepadamu memohon anugerah dan belas kasih-Mu. Kepada saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan dalam hidup mereka, jamalah yang sakit. Berikanlah kesembuhan kepada mereka. Ulurkanlah tangan-Mu pada mereka yang terluka. Kuatkanlah mereka yang lemah. Teguhkanlah mereka yang ragu-ragu. Panggillah kembali mereka yang kehilangan iman. Bagi mereka yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kuatkanlah dan hiburkanlah mereka. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan relasi, anak-anak muda kami yang mencari pasangan hidup. Berikanlah dan bawakanlah mereka pasangan yang sepadan untuk mereka. Mereka yang bergumul dengan relasi yang retak, berikanlah kekuatan agar demikian setiap anak-anak-Mu saling mengampuni dan damaikanlah mereka satu dengan yang lain. Berikanlah pengharapan kepada mereka yang putus asa. Ajarlah kami juga berpegang ya Tuhan, bahwa tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kami. Bahkan di dalam kebuntuan, Engkau membukakan jalan bagi kami. Engkau sanggup membuka sungai
mengalir di padang yang kering dan gersang, dan ada pelangi di tengah awan kelabu dan cahaya di tengah kegelapan. Kami serahkan ya Tuhan segala pergumulan-pergumulan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk gereja kita, GI Hok Im Tong. Kita berdoa untuk para hamba Tuhan. Kita berdoa untuk para penatua, diaken, serta seluruh anggota jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan menolong dan menyertai. Mari kita berdoa untuk gereja kita. Bapa, kami datang membawakan gereja-Mu GI Hok Im Tong di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di tahun 2022 ya Tuhan, anugerahkanlah kepada gereja-Mu kekuatan untuk dapat memberitakan Injil-Mu dimanapun Engkau telah menempatkan kami ya Tuhan. Berikanlah kepada setiap hamba-hamba-Mu, para penatua, diaken, serta seluruh anggota jemaat keberanian dan hikmat untuk terus membara di dalam pengabaran Injil, dalam melayani Tuhan dan melayani sesama. Kami juga berdoa ya Tuhan agar gereja-Mu ini dapat peka akan situasi di sekeliling kami, peka akan kebutuhan mereka yang perlu untuk ditolong. Sementara itu juga teguh berpegang di dalam kebenaran Injil. Janganlah kami ya Tuhan menjadi gereja yang egois, tetapi menjadi gereja yang penuh berkat bagi banyak orang, untuk masyarakat yang ada di sekeliling kami, untuk bangsa dan negara di mana kami berada. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah gereja-Mu menjadi saluran pembaharuan, saluran transformasi, saluran damai sejahtera bagi dunia yang masih sedang bergumul di dalam pandemi ini. Kami serahkan semua ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan gereja-Mu GI Hok Im Tong di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Dan terakhir mari kita berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Bapa, kami serahkan juga bangsa dan negara Indonesia, negara di mana sebagian besar dari gereja kami berada. Tuhan kiranya boleh mengulurkan belas kasihan dan berkat-Nya. Kami berdoa agar para pemimpin diberikan hikmat dan bijaksana untuk memimpin bangsa dan negara ini. Hati yang takut akan Tuhan dan tidak memperhatikan akan diri sendiri, tapi bertindak untuk kebaikan dan kepentingan umum. Biarlah pemerintah boleh menjalankan program-program yang mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan bagi semua orang, serta memperhatikan kaum-kaum yang terpinggirkan dan menegakkan keadilan bagi rakyat keseluruhan. Kami juga berdoa agar negara ini menjadi tempat bagi semua suku dan bangsa untuk hidup dalam damai, hidup rukun sama satu dengan yang lain, sekalipun mereka berbeda di dalam suku, budaya, agama, ataupun kepercayaan. Tuhan kiranya berbelas kasih mencurahkan anugerah-Nya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kita akan mengakhiri kebaktian doa malam ini. Kita telah diberkati oleh Tuhan. Kita telah bersama-sama diisi oleh firman-Nya. Kita telah membawakan akan pergumulan-pergumulan kita di dalam doa. Sekarang kita akan bubar dari tempat ini. Kita diutus kembali ke dunia untuk memproklamirkan kebenaran dan kasih-Nya. Biarlah kita boleh menjadi terang, menjadi garam. Dan ingatlah kita tidak pernah sendiri, karena Dia yang mengutus juga menyertai-Mu senantiasa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian untuk kebaktian doa kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side with love and strength. For each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see.